Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Nafas dari 10 Akuntansi 1. Hari ini saya akan membawakan atau mempresentasikan materi tentang hakikat bangsa dan negara. Pertama, ada pengertian bangsa. Bangsa terbentuk karena persamaan ras, bahasa, dari istiadat, dan agama yang merupakan faktor pembeda dengan bangsa yang lain. Nah, ada faktor-faktor pembentukan bangsa. Yang pertama, ada persamaan asal keturunan etnis, persamaan pola kebudayaan, persamaan tempat tinggal yang disebut dengan kasta tanah air, persamaan sejarah, dan persamaan cita-cita. Contohnya adalah bangsa Indonesia. Dan yang kedua, adalah pengertian negara. Negara adalah organisasi manusia atau kumpulan-kumpulan manusia yang mendiami suatu wilayah berada di bawah pemerintahan yang tunduk patuh terhadap pemerintahan tersebut. Nah, ada sifat-sifat negara. Yang pertama adalah memaksa, artinya memiliki kekuasaan untuk menyelenggarakan ketertiban dengan memakai kekerasan fisik secara legal. Yang kedua adalah monopoli, artinya memiliki hak untuk menetapkan tujuan bersama masyarakat. Yang ketiga, mencakup semua, artinya semua peraturan dan kebijakan negara berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Nah, ada unsur-unsur negara juga. Yang pertama ada penduduk yang tetap atau rakyat, wilayah, pemerintahan yang berdaulat, dan pengakuan dari negara lain. Nah, ada unsur-unsur negara tapi bersifat konstitutif. Yang pertama, penduduk atau rakyat, wilayah, pemerintahan yang berdaulat, unsur deklaratif, dan pengakuan dari negara lain. Unsur konstitutif. Yang pertama adalah rakyat. Rakyat adalah semua orang yang berdiam di dalam suatu negara. Yang pertama, penduduk. Mereka yang bertempat tinggal tetap di negara tersebut. Dua, bukan penduduk. Mereka yang bertempat tinggal sementara dan tidak bermaksud untuk menetap di negara tersebut. Penduduk. Yang pertama adalah warga negara. Mereka yang menurut undang-undang diakui sebagai anggota dari negara. Yang kedua, ada bukan warga negara. Mereka yang mengakui negara lain sebagai negaranya. Ada catatan, seorang warga Indonesia atau WNI adalah orang yang diakui oleh UU sebagai warga negara Republik Indonesia. Kepada orang ini akan diberikan kartu tanda penduduk atau bisa disingkat KTP berdasarkan kabupaten atau khusus DKI Jakarta provinsi tempat ia terdaftar sebagai penduduk atau warga. Kepada orang ini akan diberikan nomor identitas yang unik atau nomor induk pendudukan NIK apabila ia telah berusia 17 tahun dan mencatatkan diri di kantor pemerintahan. Paspor diberikan oleh negara kepada warga negaranya sebagai bukti identitas yang bersangkutan dalam hukum internasional. Wilayah suatu negara. Yang pertama ada wilayah daratan, wilayah lautan atau perairan, dan wilayah udara. Nah, wilayah darat. Batas wilayah darat suatu negara ditentukan atas perjanjian bilateral atau multilateral antara negara-negara yang bersangkutan. Yang pertama ada batas alami, batas buatan, dan batas geografis. Nah, batas alami adalah batas terjadi secara alami, contohnya sungai, gunung, lembah, dan lain-lain. Batas buatan adalah batas yang sengaja dibuat oleh manusia, contohnya patok, pos penjagaan, gapura, tembok. Dan terakhir ada batas geografis. Batas geografis adalah batas menurut letak suatu negara. Contoh, Indonesia terletak antara benua Asia dan Australia. Nah, sebentar ya. Bisa dilihat ini gambar. Ya, ini adalah termasuk batas wilayah perairan. Nanti saya akan jelaskan. Itu tadi adalah wilayah laut atau bisa dibilang wilayah perairan. Wilayah laut suatu negara ada semua perairan lautan, danau, dan sungai yang berada di dalam batas-batas negara tersebut. Yang pertama ada laut teritorial yang lebih dari 12 mil. Yang kedua, zona ekonomi eksklusif atau ZEE lebih dari 200 mil. 3. Landas kontinen lebih dari 200 meter ke dasar laut teritorial. Yang keempat ada laut bebas lebih dari 200 mil zona ekonomi eksklusif. Nah, penjelasan untuk laut teritorial. Yang pertama ada jalur lalu lintas menghubungkan antara satu pulau dengan pulau lainnya. Yang kedua, sumber daya alam hayati, yaitu hewan laut dan tumbuhan laut. Dan yang ketiga, sumber daya alam non hayati, contohnya sumber minyak bumi dan gas alam. Yang kedua,
penjelasan tentang zona ekonomi eksklusif atau bisa disingkat ZEE. Yang pertama, negara berhak memanfaatkan sumber daya pada zona. Yang kedua, merupakan batas wilayah suatu negara dengan wilayah perairan negara lain. Yang ketiga, penjelasan tentang landas kontinen. Yang pertama, negara berhak memanfaatkan, mengolah, dan melakukan konservasi sumber daya alam. Yang kedua, berhak melakukan penelitian, perlindungan, dan pelestarian laut. Yang ketiga, mengizinkan pelayaran internasional. Yang keempat, memasang sarana prasarana perhubungan laut. Yang keempat, penjelasan tentang laut bebas. Yang pertama, merupakan wilayah laut yang bebas digunakan oleh negara manapun. 2. Bebas berlayar, memasang kabel atau pipa bawah laut. Yang ketiga, bebas membuat pulau buatan dan instalasinya. Yang keempat, bebas untuk melakukan riset atau penelitian. Yang kelima, bebas menangkap ikan. Nah, penjelasan untuk wilayah udara. Wilayah udara suatu negara di atas wilayah darat dan laut negara tersebut. Untuk gambar wilayah udara seperti ini. Yes. Nah, setelah ada batas wilayah pada daratan, perairan, dan udara, sekarang adalah materi tentang pengakuan dari negara lain. Dibedakan, yang pertama, pengakuan dari negara lain secara de jure, artinya pengakuan resmi berdasarkan hukum. Yang kedua, pengakuan dari negara lain secara de facto, artinya pengakuan yang diberikan jika negara yang baru berdiri tersebut secara konstitusi dapat menuju ke pemerintahan yang stabil. Nah, pengertian untuk pengakuan secara de facto. Pengakuan dari negara lain secara de facto ini pengertiannya adalah pengakuan yang berdasarkan pada kenyataan atau faktual yang ada telah memenuhi persyaratan untuk menjadi negara. Misalnya secara de facto, Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, yang kedua adalah pengakuan secara de jure. Adalah pengakuan negara lain terhadap suatu negara menurut hukum internasional. Dengan pengakuan secara de jure, negara yang baru dibentuk atau baru merdeka itu memiliki hak-hak kewajiban sebagai anggota masyarakat dalam skala internasional. Pengakuan negara lain secara de jure adalah bangsa Indonesia dimulai sejak 18 Agustus 1945. Pada saat disahkannya UUD 1945, terpilihnya presiden dan wakil presiden serta dilantiknya lembaga legislatif KNIP sebelum terbentuknya DPR atau MPR. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.